Apa sebenarnya makna dan tafsir mimpi Susilo Bambang Yudhoyono? Tim TV One mengabarkan. Berikut cuitan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Kemudian kita lihat pemirsa, tweetan pun berlanjut, di mana dalam tweetnya Presiden Republik Indonesia ke-6 ini menceritakan setiba di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur karena masih ada waktu. Sejenak kami berempat pun minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Setelah itu, kami bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan, kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat juga pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati, memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Sesampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya, saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Itu kita simak tadi pemirsa lewat akun Twitternya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bermimpi bahwa ia bersama Presiden Jokowi menjemput Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bersama-sama naik kereta. Mimpi pun berlanjut dengan cerita ketiganya sudah ditunggu oleh Presiden ke-8 Indonesia di stasiun Gambir. Apakah mimpi ini akan berujung dengan majunya pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono pada pemilu mendatang, atau PDIP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDIP, yaitu ada Mas Arya Bima. Kemudian juga nanti akan bergabung bersama kami ada anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Syarif Hasan, dan juga sudah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Selamat petang Prof. Karim. Ya, Bima. Pertama saya ingin menuju ke Prof. Karim terlebih dahulu nih, melihat dari komunikasi politiknya, dari mungkin juga mimik politik yang ada, ini mimpi disampaikan Pak SBY setelah sebelumnya AHY bertemu dengan Puan Maharani. Kemudian muncullah mimpi tersebut. Apa yang mungkin bisa kita tangkap? Apakah ini sebuah ekspektasi ataupun harapan dari Pak SBY supaya bisa bersama dengan AHY untuk maju menuju Capres? Ya, saya harus berhati-hati membaca dan menganalisis ini karena saya bukan penafsir mimpi, bukan juga ahli nujum, tetapi saya percaya meskipun ada ahli penafsir mimpi, tapi saya percaya mimpi itu sesuatu yang esoterik. Esoterik artinya sesuatu yang hanya dipahami oleh mereka yang mengalaminya. Tapi karena Pak SBY tidak menyebut tidur gitu ya, mimpi ketika saya tidur, sehingga saya bisa berani menganalisis ini. Nah, kalau kita lihat makna secara leksikal atau makna kamus, di sana ada mimpi. Mimpi itu melihat atau mengalami sesuatu dalam tidur. Nah, tetapi juga ada bermimpi. Bermimpi itu kata aktif gitu ya. Jadi bermimpi itu menurut kamus artinya melihat atau mengalami sesuatu di dalam mimpi. Bisa juga berhayal atau berangan-angan. Tetapi ada juga makna yang lain, makna memimpikan. Makna memimpikan artinya menginginkan sesuatu gitu ya terjadi. Nah, kalau dilihat dalam konteks mengiringi pertemuan AHY dengan Puan, maka makna memimpikan itu menjadi lebih dekat. Artinya apa? Artinya mimpinya SBY itu menjadi konteks, menjadi setting, baik yang mendorong pertemuan itu maupun juga tujuannya. Tetapi di sisi lain juga ada makna sosiologis. Saya melacak apa kata mimpi. Ada buku ya, Mimpi Guru-Guru Keluhuran. Rekaman monumental Mimpi Anak Tiga Zaman. Ini buku ditulis dalam rangka ulang tahun sebuah koran nasional yang mengungkap anak-anak yang berusia 12-13 tahun pada zaman Belanda. Semuanya bercerita tentang mimpi, makna mimpi. Ada yang mengatakan misalnya,
saya curiga nanti Mas Arya Bima yang tahu gitu ya. Apakah mimpinya SBY itu seperti mimpinya yang disebut oleh seorang tokoh yang bernama Sediono MP Condronegoro. Dia katakan saya bermimpi menjadi perwira angkatan laut, tetapi tidak bisa mewujudkannya karena ketika perang dengan marinir Belanda, jari saya patah. Dan tidak mungkin seorang yang jarinya patah bisa menjadi perwira angkatan laut. Artinya, bermimpi dalam konteks ini adalah ketegangan antara keinginan hati dan tekanan situasi. Jadi dilihat dari ini, jangan-jangan badannya ada di blok sana, hatinya sudah ke sini. Itu yang pertama. Tapi bisa juga bermimpi dalam pengertian sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diwujudkan, seperti diceritakan bagaimana mimpinya si putra untuk tidak menjadi anak miskin dan harus keluar Jawa, lalu kuliah di ITB, ngambil arsitektur, dan mimpinya itu terus berlanjut sampai dia pensiun. Jadi kalau dilihat dalam konteks ini, saya melihat ini kok tidak ada, sepertinya tidak merupakan sesuatu psikologis saja. Lalu kalau begitu, kenapa sih tidak ngomong atau berbisik? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat sekali lagi dalam konteks pertemuan, sepertinya ini bermakna memimpikan bahwa menginginkan sesuatu itu terjadi, bahwa ada komunikasi antara Pak SBY, Pak Jokowi, dan Ibu Mega untuk memerintahkan bangsa dan negara. Satu gerbong itu kan bisa dimanai, sangat-sangat juga tidak tunggal ya. Tetapi kalau kita melihat kereta api, itu kan ada dua mesin. Ada mesin yang menarik, ada mesin yang mendorong. Apakah ini juga bermakna PDIP yang menarik lokomotif pemerintahan, lalu Demokrat itu mendorong? Jadi menurut saya ini mananya tidak tunggal, dan karena itu maaf Pak SBY, karena sekali lagi saya percaya mimpi itu esoterik, hanya Bapak yang tahu karena Bapak yang mengalaminya. Namun karena Bapak tidak menyebut mimpi ini dalam konteks tidur, sehingga saya bisa membacanya dari perspektif seperti itu, faktual. Tapi kan begini Prof Karim bermimpi Ya. tidak hanya satu gerbong saja, tapi mereka turun di satu titik perhentian tertentu, turun di Solo, kemudian ada yang melanjutkan, Pak Jokowi melanjutkan perjalanan ke Pacitan, kemudian Bu Mega dengan kereta tetap jalan ke Blitar, artinya kembali ke tempatnya masing-masing. Apakah dari semua rangkaian mimpi dari 4 tweetan yang disampaikan Pak SBY di Twitternya ini, ada makna politik tertentu yang ingin disampaikan lebih komprehensif lagi, Prof Karim? Selain mungkin Prof Karim tadi mendapatnya bahwa ini hanya memimpikan, menginginkan sesuatu. Iya, sangat jelas arahnya kemana gitu ya. Makanya saya bilang kalau ini kereta api dibaca sebagai kereta api, ada mesin penarik, ada mesin pendorong, dan arahnya Gajayana, rutenya ke timur gitu loh, melewati Solo, dekat Surakarta, itu kan Surakarta gitu ya. Surakarta Jawa Timur, tidak balik ke Jakarta, tidak balik ke Jawa Barat, tidak balik kemana gitu arahnya. Nah makanya saya bilang, Tisa, sebagai ahli orang yang mendalami komunikasi politik, saya tidak bisa beropini lebih jauh menyangkut mimpi ini. Tetapi kalau kita melihat konteks yang melatari peristiwa ini, jadi saya membacanya ini sebagai peristiwa komunikasi, dan karena konteks yang melatarinya adalah perjumpaan antara AHY dengan Puan Maharani, lalu muncul mimpi seperti ini, dan mimpinya kan mimpi yang dimimpikan oleh Pak SBY itu kan sesuatu yang diperbincangkan oleh AHY dan Puan. Bahwa meskipun nggak terang-terangan ingin mempertemukan ketiganya, tapi keduanya kemarin dalam konferensi pers mereka mengatakan secara generik, mereka menginginkan tidak ada lagi konflik, rekonsiliasi, kemudian pemilu damai dan lain-lain. Gitu ya. Hanya yang lebih spesifik dari mimpi ini soal kereta api, soal tujuan gitu ya, soal keinginan kuat. Presiden ke-8. Iya, Presiden ke-8 yang namanya belum disebut gitu ya, tapi kok bertemu di Gambir, tapi memberikan tiket kan gitu ya. Jadi ini menurut saya esoterik, tapi secara komunikasi politik saya lebih percaya ini lebih menunjukkan sesuatu yang sangat diinginkan ketimbang sekedar bunga tidur saja. Oke, baik. Kita ingin ke Bung Arya. Bung Arya Bima, bertemu di Gambir bersama-sama, ketemu Presiden ke-8, beli tiket, melanjutkan perjalanan masing-masing dan stop di titiknya masing-masing. PDIP merespon ini seperti apa? Tiket ke-8 diberikan oleh Presiden. Apakah mungkin maksudnya tiket 8-nya adalah dari PDIP, dari Ganjar, calon dari PDIP? Wah, saya hampir seperti
Prof Karim ya. Karena dalam tradisi Jawa mimpi itu kan sebenarnya sanepo ya atau tanda-tanda ya. Memang sangat mengagetkan karena mimpinya ini mana yang tanda dan makna. Biasanya tanda-tanda itu tidak detail banget kalau mimpi itu. Misalnya urut-urutannya juga tidak detail, orangnya juga tidak detail gitu. Jadi dalam tradisi Jawa mimpi pun konteks dan kontennya ada tafsir sendiri gitu. Misalnya mimpi pukul berapa kejadian mimpi itu. Nah, kalau masih sore ya itu hanya kembange wong turu, itu bunga-bunganya orang tidur yang intinya tidurnya kesiangan itu. Jadi kebanyakan tidur itu juga bisa mimpi, tapi juga ada yang mimpi itu tom-tomen ya. Jadi tom-tomen itu mimpi yang sebenarnya akibat dari berpikir yang terus-menerus sebelum tidur, yang masih terus berpikir, badan udah capek, terus masih terus berpikir sehingga pikiran itu terbawa tidur. Seperti seolah-olah mimpi, tapi pikiran yang belum tidur atau badannya tidur itu juga mimpi. Nah, dalam konteks mimpinya Pak SBY ini, saya melihat rasanya sebuah kearifan lokal yang menarik seperti Prof Karim uraikan tadi, ya, untuk dilihat sebagai tadi Prof Karim mulai masuk ke niat Pak SBY. Karena mengapa menarik? Saya melihat bahwa ini yang mimpi ini terjadi pada seorang sekaliber Pak SBY yang itu, mohon maaf kalau mimpi kan sebenarnya untuk lebih ke dalam ya, tapi diekspos ke media sosialnya, dan ini seorang presiden. Akhirnya TV One juga mengangkat hal yang trending tadi di media sosial, juga cukup trending untuk dibicarakan. Nah, yang lebih menarik lagi tadi Prof Karim, timing mimpinya kok pas banget itu loh. Timing mimpinya ini kok pas banget dengan urutan-urutan sehabis Mas AHY dan Mbak Puan ketemu. Nah, ini yang akhirnya kok mimpi itu muncul dengan urutan yang peristiwa pertemuan antara Mbak Puan dan AHY. Nah, itu berarti ada sesuatu pengharapan ke depan. Tadi apakah ini mimpi atau memimpikan tadi secara leksikal tadi, pertemuan antara Mbak Puan dan Pak AHY ini dianggap cukup menjadi suatu peristiwa besar oleh Pak SBY. Itu yang menurut saya ada mungkin niat baik dari Pak SBY yang perlu untuk disampaikan kepada publik, mengingat bahwa harapan tadi adalah suatu proses yang mengalir, apalagi harapan Mbak Puan dengan mimpi itu terkait dengan narasi besar membangun bangsa ini. Kita perlu secara bersama-sama sampai Mbak Puan harus menanggapi mimpi sekaliber Pak SBY yang sudah cukup sepuh. Dan Pak SBY ini kan tidak hanya presiden tapi bapak yang baik, bapak bagi putra-putrinya ya, termasuk bagi Pak AHY yang mengharapkan ke depan menjadi seorang tokoh. Nah, cuma tadi karena ini tahun pilpres, kalkulasinya terlalu menjadi sangat miopik antara calon mencalon. Tapi pikiran saya, pertemuan yang dimaknai AHY dan Mbak Puan ini adalah sebagai partai dan juga sebagai sesama anak presiden, ini adalah bersama-sama memikirkan bagaimana bangsa negara ini ke depan, apalagi di tahun-tahun politik yang penuh dengan dinamika konflik. Tapi apakah itu bersama-sama itu harus dalam satu skoci untuk dalam pilpres ke depan? Saya kira itu masih sangat dinamis dan terlalu prematur. Berarti kalau pertanyaan Mas Arya Bima tadi bilang bahwa apakah masih sama-sama punya niat yang baik, masih sama-sama dalam satu skoci, atau kita menyebutnya sesuai dengan mimpi adalah sama-sama dalam satu yang gerbong, apakah ini menunjukkan bahwa mimpi tersebut kurang disambut dengan pihak dari PDIP begitu? Karena kan ini tampaknya sebuah pengharapan tadi kata Prof Karim. Nah, gimana Ibu Mega secara internal sendiri merespons soal mimpi Pak SBY ini? Karena perginya bareng Bu Mega loh dalam mimpi itu. Tapi nanti dijawab ya Mas Arya Bima, kita harus jeda dulu. Kampeunisa, kami kembali sesaat lagi.